Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, yaitu sifat Allah SWT yang ke-10, yaitu al-hayatu. Wahia, adapun sifat hayah itu adalah sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadimah yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat hayah ini adalah tusahhihu lahu al-ittisafa, yaitu sifat yang membenarkan bagi Allah al-ittisafa, yaitu bersifat dengan apa Allah? Bil qudrah, bersifat dengan qudrah, wal iradah, dengan iradah, wal ilmi, dengan ilmu, sama, basar, wal kalam. Falau lam yakun ta'ala hayyan, seandainya Allah SWT itu tidak hidup, ma thabatat lahu hadhihi sifat, niscaya tidak tetap bagi Allah sifat-sifat ini. Jadi sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, dan kalam, dan semuanya sifat-sifat Allah SWT itu tidak akan ada kalau Allah tidak memiliki sifat hayah. Jadi sifat hayah ini adalah sifat yang sangat mendasar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT berfirman, qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyi la yamut, dan bertawakallah 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu, dialah yang maha hidup yang tiada Tuhan selain dia. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah dia dengan mengkhususkan agama baginya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan wajah-wajah tunduk kepada zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ini yang ke-10, yaitu sifat hayah. Kemudian sifat yang ke-11 dan yang ke-12 adalah as-sama' wal basar. Wahuma, yang adapun keduanya, yaitu sifat sama' dan basar, itu adalah sifatani, dua sifat, qadimatani, yang qadim, qaimatani, yang melekat bidzatihi, yang tegak dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yang kashifu bihima al-wujudu, dan dengan kedua sifat ini, yaitu sifat sama dan basar, segala sesuatu yang wujud itu bisa tersingkap. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah SWT itu sami'un, maha mendengar. Yasma'u kulla syai'in, Allah mendengar segala sesuatu. Hatta innahu yasma'u dabiban namlatis sauda ala sakhrati salma fi lailati dhalma. Bahkan Allah SWT bisa mendengar rangkakan semut hitam di atas batu yang licin fil lailati dhalma, di malam yang gelap. Wa basirun, dan Allah SWT maha melihat, yara kulla syai'in, Allah SWT mampu melihat segala sesuatu, ru'yatan syamilatan, dengan pandangan yang mencakup. Tastawibu kulla mudrokat, yang pandangan tadi itu meratai segala perkara yang digapai.
Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad fi zaujiha tentang suaminya, wa tashtaki ilallah dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun, maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun ila fir'aun kepada Fir'aun innahu tagha sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berkatalah kalian berdua lahu kepada Fir'aun qawlan layyinan yaitu dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha mudah-mudahan Fir'aun mau ingat dan mau takut atau takut kepadaku. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Maka keduanya berkata, Musa dan Harun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami takut, ayyafruta alaina, Fir'aun berbuat aniaya terhadap kami, au ayyatgha, atau dia berbuat melampaui batas terhadap kami. Qala maka Allah SWT berfirman, la takhafa, kalian berdua jangan takut, innani sesungguhnya aku ma'akuma bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku lebih mendengar dan aku lebih melihat. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat yang ke-13 adalah al-kalamu. Sifat kalam. Wa huwa adapun sifat kalam itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat kalam ini adalah sifat yang qadim, yang tegak pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisat bihurufin wala sautin, yang mana sifat kalam ini tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Tadullu ala jami'il maklumat, yang menunjukkan atas segala sesuatu yang diketahui. Jadi kalam yang ada huruf dan suaranya itu adalah kalamnya makhluk. Sementara kalamnya Allah SWT itu berbeda. Kalamnya Allah SWT tanpa ada huruf dan suaranya. Qala ta'ala Allah SWT berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak berbicara Musa taklima dengan sebenar-benar pembicaraan. Dan pembicaraannya Allah dengan Nabi Musa itu tanpa ada huruf dan tanpa ada suaranya. Akan tetapi Musa dapat memahami kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan tatkala Musa datang ke tempat yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, maka dan Tuhannya mengajak berbicara dengan Musa. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan. Allah SWT berfirman,
dan tidak ada bagi seorang pun yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala illa wahyan, kecuali melalui perantara wahyu. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana cara makhluk berbicara dengan Allah. Di antara caranya yaitu dengan cara melalui wahyu. Wa idza wajabat lahu ta'ala, dan apabila wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, iradah, wa ilmun, wa hayatun, wa sama' basar wa kalam, fakana minat tabi'i, maka adalah di antara perkara yang wajar ayajibalahu, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki hadis sifat ataliyah, yaitu memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang ke-14, kaunuhu qadiran. Adanya Allah Subhanahu wa taala ini qadiran, maha berkuasa. Muridan, kaunuhu muridan, adanya Allah Subhanahu wa taala ini maha berkehendak. Kemudian yang ke-16, kaunuhu aliman, adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Kemudian yang ke-17, kaunuhu hayyan, adanya Allah ini zat yang maha hidup. Kemudian yang ke-18, kaunuhu sami'an, adanya Allah Subhanahu wa taala sami, maha mendengar. Yang ke-19, kaunuhu basiran, adanya Allah Subhanahu wa taala ini basiran, maha melihat. Yang ke-20, kaunuhu, adanya Allah Subhanahu wa taala ini mutakaliman, maha berfirman. Wa hadhi isyruna sifatan tangqasimu ila arba'ati aqsam. Dan sifat 20 ini tangqasimu ila arba'ati aqsam, terbagi kepada 4 bagian. Jadi dari 20 sifat tadi yang disebutkan tadi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifatun nafsiyatun, yaitu sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan zat. Nisbatun lin nafsi ay lidzat. Ini sifat nafsiyah, ini adalah sifat yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada zat. Wasifatun nafsiyatun, wasifatun nafsiyatu, dan adapun sifat nafsiyah ya itu adalah sifat allati yang la tuqalu dzatu biduniha, yang tidak bisa terbayang apa zat biduniha dengan tanpa adanya sifat nafsiyah itu. Wahia, adapun sifat nafsiyah itu wahidatun, satu, yaitu al-wujudu, wujud. Jadi sifat nafsiyah itu adalah sifat yang suatu zat itu tidak akan bisa terbayang jika tanpa adanya sifat tersebut, yaitu wujud. Kemudian yang kedua adalah sifatun salbiyatun, sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ini adalah nisbatun, yaitu sifat yang disandarkan lisalbi ay an-nafyi, yaitu sifat yang disandarkan kepada an-nafyi, meniadakan. Wa sumiyat salbiyatan, dan sifat salbiyah ini dinamai sifat salbiyah li'annaha, karena sesungguhnya sifat salbiyah ini nafat, sifat yang menafikan anillah, daripada Allah Subhanahu wa taala, ma, sifat-sifat la yaliku, yang tidak pantas, yang tidak layak, apa sifat tadi, bijalalihi, dengan keagungannya Allah. Jadi sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wahia, dan adapun sifat salbiyah itu khamsun, itu ada 5. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatul hawadits, yang keempat adalah qiyamu bin nafsi, yang kelima terakhir adalah wahdaniyah.
Jadi sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama qidam. Qidam ini artinya adalah tidak ada permulaannya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ini ada permulaannya. Kemudian yang kedua adalah baqa. Baqa ini maknanya adalah kekal. Allah tidak ada akhirnya, kekal, abadi. Kemudian yang ketiga, al-mukhalafatu lil hawadits. Allah ini tidak sama dengan makhluknya, berbeda dengan makhluk. Kemudian yang keempat adalah wal qiyamu bin nafsi, yaitu tegak dengan dirinya sendiri. Maknanya Allah SWT tidak butuh dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah wal wahdaniyatu. Allah SWT ini maha tunggal, maha esa. Artinya Allah tidak berbilang. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.